Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya Pandegani sebagai moderator untuk acara diskusi dalam rangka program Dana Indonesiana dengan judul Solah Chandra Geni. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya yang hadir itu adalah narasumber kepakaran tentunya di bidang etnomusikologi dan juga kepakaran tari. Namun karena narasumber yang sebelumnya itu berhalangan hadir, maka kesempatan ini tetap kami maksimalkan dengan menghadirkan narasumber, yakni mereka yang akan mementaskan karyanya besok itu. Di sini ada Mas Aji Agustian sebagai narasumber, komposer musik yang menciptakan komposisi musik untuk pementasan karya Solah Chandra Geni. Nah, kemudian di sampingnya Mas Aji Agustian ada Mas Haris Rusadi dan juga Mas Trianto. Nah, mereka ini yang membuat koreo tari, yang melatih anak-anak sini untuk membuat karya baru. Nah, karya Solah Chandra Geni ini merupakan karya intermedia inovatif yang berkolaborasi antara Sanggar Turangga Seta Madi Utomo Salam Samiran Boyolali dengan teman-teman musisi dan juga teman-teman visual dari alumni ISI Solo. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai moderator akan menyampaikan sedikit informasi bahwa karya Solah Chandra Geni ini menggambarkan bagaimana warga desa, masyarakat di lereng Merapi Merbabu ini mempunyai spirit tentang regeng. Nah, apa itu regeng? Regeng itu spirit masyarakatnya, masyarakat di lereng Merbabu, khususnya masyarakat petani, di mana mereka mengalami siklus, yakni perjalanan mempertahankan keberlangsungan hidup, dan juga itu bagian dari karakter masyarakat desa, baik itu di Merapi ataupun di Merbabu. Nah, regeng secara sederhana itu bisa dikatakan istilahnya gayeng gitu Pak. Nah, ini Pak Harmin ini sebagai Ketua Sanggar Turangga Seta Madi Utomo. Terus kemudian saya lanjutkan, regeng itu terus kemudian kami konstruksi lagi menjadi sebuah penciptaan karya inovatif. Jadi tetap karya Solah Chandra Geni ini mengambil idiom-idiom lokal, pengetahuan lokal, spirit lokal, penghayatan, filosofi, dan juga kondisi geografis tentang desa Samiran, juga tentang masyarakat di Selo. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, Solah Chandra Geni itu sorak itu berarti suara, auditif, audial. Nah, terus kemudian solah ini berarti ekspresi dari gerak itu. Terus kemudian Chandra Geni, kalau teman-teman tahu, Chandra Geni ini nama lama, nama kuno dari Gunung Merapi. Kalau Merbabu itu namanya Damalung gitu. Nah, sedikit saya jelaskan sebagai pengantar, nanti Mas Aji Agustian dan juga Mas Haris juga Mas Trianto akan menambahi tentang pengalaman mereka berproses, tentang pengalaman mereka melatih teman-teman adik-adik tingkatnya. Maka saya awali dulu. Solah Chandra Geni ini dibangun dari 5 komposisi, baik itu musik dan juga tari, yakni secara berurutan. Ada miwiti. Miwiti itu ketika masyarakat petani memulai aktivitasnya sehari-hari, ketika bangun tidur, mereka biasanya bersih-bersih, terus kemudian menghangatkan diri di pawon namanya. Nah, miwiti ini selanjutnya dipahami, diartikan ke aktivitas
kehidupan sehari-hari. Ya, mereka mulai bekerja ke ladang, terus kemudian menanam, kemudian juga memerah susu seperti Pak Harmin, juga aktivitas kesehariannya seperti itu. Nah, Miwiti ini menyimpan sebuah harapan bahwa di bulan depan, di tahun depan, mereka punya impian, mereka punya harapan. Itu sebagai laku hidup keberlangsungan masyarakat petani di Merapi Merbabu. Nah, karya Miwiti ini diekspresikan lewat aktivitas gerak dan komposisi musik serta aplikasi melalui serta prakteknya melalui visual, kreasi visual. Terus kemudian selanjutnya adalah komposisi aro-aro. Nah, ini teman-teman yang dari WNS barangkali belum tahu ya, tetapi mereka sudah mengalami barangkali ketika kesini apa yang didapatkan ketika hadir ke sini, kemudian menyapa warga desa dan warga desa dimanapun itu terlihat seperti ramah. Jadi teman-teman ketika bertemu menyapa itu pasti dibalas dengan sapaan juga. Nah, itulah keramah tamahan masyarakat di lereng Merapi Merbabu. Bahkan ketika lebih dari 1 jam, teman-teman pasti akan diundang untuk mampir ke rumahnya. Nah, seperti inilah karakter masyarakat di lereng Merapi Merbabu yang menjadi inspirasi bagian dari karya sorak-sorak Candrageni. Terus kemudian pada komposisi karya ketiga itu ada gubuk. Nah, situasi gubuk ini yang sudah lewat itu namanya musim kepitu. Musim kepitu ini umumnya di daerah sini cuacanya sering hujan dan angin kencang. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat petani khususnya dan juga peternak. Di bulan-bulan itu seringkali mereka mengalami kerusakan pada lahan pertanian, terus kemudian pada ternak mereka juga mengalami penyakit seperti PMK seperti itu. Nah, ini menjadi bagian dari ujian itu. Nah, itu juga menjadi urutan secara alur dalam komposisi karya seni sorak-sorak Candrageni. Selanjutnya di komposisi keempat itu ada namanya nunggak semi. Nah, nunggak semi ini adalah sikap pengambilan keputusan masyarakat petani di lereng Merapi Merbabu ketika menghadapi gubuk. Harus bagaimana, berstrategi seperti apa, pakai metode apa untuk mempertahankan pertaniannya dan juga peternakannya. Selanjutnya, setelah mereka mendapatkan formula untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi di fase gubuk, ketika itu sudah terlampaui, maka ya seperti yang teman-teman lihat di bulan Juli, di bulan Agustus itu banyak pementasan itu, termasuk perayaan-perayaan seperti Suronan kemarin. Ada adat-adat tersendiri di bulan-bulan Jawa itu. Mereka mengekspresikan kegayuan namanya. Senang bareng, pintu dibuka, tamu disuruh masuk, disuruh makan, diajak kenalan, dan semua itu gratis. Karena mereka memang karakternya adalah terbuka. Ya, teman-teman lokal di sini, ya di kanan kiri ini, mereka sangat terbuka. Ketika di musim-musim ruan ya Pak, ruan, rejepan, sadranan, seperti itu. Nah, disinilah kami membangun karya sorak-sorak Candrageni itu untuk menggambarkan bagaimana tradisi itu bisa dikembangkan, diolah, direkonstruksi, didefinisikan ulang, dan juga dirayakan bersama gitu. Oke. Selanjutnya mungkin teman-teman dan juga yang mereka yang terlibat di belakang-belakang ini juga mereka yang akan mementaskan karya kolosalnya besok itu. Kemudian di samping kanan ini juga teman-teman yang akan menarikan tari tradisi jaranan Purwoseto dan juga topeng irang. Baik teman-teman, untuk waktu saya persilakan bagi narasumber Mas Coki Aji Agustian, juga Mas Haris Rusadi, juga Mas Trianto untuk bercerita tentang bagaimana proses mereka selama
kurang lebih 3 bulan latihan malam hari, dan juga teman-teman yang terlibat sebagai penari merelakan waktunya untuk berproses bareng. Ini merupakan sebuah perayaan juga yang diekspresikan oleh generasi muda tentang apa yang mereka miliki dan apa yang mereka ciptakan. Untuk pementasannya, teman-teman UNS dan juga teman-teman yang lain bisa menyaksikan besok pada hari Sabtu mulai jam 7 di lapangan Simpang PB dekat sini. Baik, monggo Mas Aji Agustian dan juga Mas Haris Tadi nanti secara bergantian bisa bercerita tentang pengalaman personal masing-masing dalam berproses karya kreatif ini. Bisa dimulai antara Mas Aji menjelaskan tentang bagaimana sih bentuk komposisi musiknya untuk karya Solak-Solak Chandra Geni ini. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan pembahasan di dalam tentang Solak-Solak Chandra Geni, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya Sanggar Purwokerto dan para senimannya dan para penabuh, para penari yang terutama para ketua-ketua sanggar yang memberikan kita masyarakat dan seluruh kesempatan untuk berproses bersama. Jadi saya menganggap bahwa ini pengalaman baru bagi saya sebagai rekan kreatif, karena kita berkesenian berkolaborasi dengan masyarakat yang sebetulnya sudah memiliki kesenian yang sangat mapan, karena bagaimana juga jarana dan topeng itu adalah jenis kesenian yang sebetulnya dia berdiri sendiri sudah sangat kuat, karena ini kan warisan yang sudah berlangsung selama mungkin sudah 5 generasi. Itu yang membuat saya sebetulnya juga minder dari sini. Dan kenapa pilihan musikalnya seperti yang kita lakukan kemarin, ya karena saya nggak bisa membuat sesuatu yang lebih bagus dari sana atau pikiran, karena ini adalah kesenian yang sudah sangat kuat, masyarakat ada, politik ekonominya sudah jalan, jadi dan penggemarnya juga banyak. Nah, itu kenapa saya mengambil arah yang lain dan berdiskusi dengan kreator-kreator dan kreator tari ini dari Purwokerto. Sebetulnya Solak-Solak Chandra Geni ini pembacaan ulang tentang nilai-nilai kehidupan di desa. Dan saya sebagai penata musik, saya sampai sekarang masih meyakini bahwa musik itu tidak bisa menggambarkan objek dengan sangat gamblang, karena dia adalah objek auditif. Itu kenapa saya harus mengintegrasikannya dengan pertunjukan tari dan visual mapping. Jadi kita ada banyak tantangan dalam proses ini, karena kita juga harus berkolaborasi jarak jauh, dan sebagian besar yang saya lakukan untuk penataan musik ini tidak hanya mengacu pada pilihan komposisi yang ideal, tapi lebih kepada strategis, karena kita juga harus siasati banyak hal, jarak, waktu, dan macam-macam.
jadi juga ada koridor yang dia sudah hidup lama di dunia seni, jadi kita bisa prokan enak, saling membantu, saling mengarahkan, saling berkolaborasi, dan intinya ini masih dalam proses. Saya berharap proses nanti, ini proses kita terakhir, kita mencapai hal yang bukan sempurna, karena saya merasa di sini itu tidak ada kesempurnaan, kita merasa puas. Sementara dari saya ini belum bisa lanjut. Bisa dilanjutkan bagaimana Mas Haris Rusadi, ini alumni SI Solo, jurusan tari juga Mas Trianto, terkait pengalaman proses kreatif kolaborasi dengan Mas Haji Agustian dan juga visual mapping dari Mas Herik yang saat ini belum bisa hadir. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Rusadi. Di sini saya dengan Mas Trianto sebagai koreografer dalam Sorak Solah Condro Geni, di mana ini menjadi salah satu pengalaman baru buat kita semua, terutama yang terlibat dalam kegiatan ini. Dalam proses ini kita juga bisa menyadari bahwa setiap proses itu harus mengorbankan waktu, terutama bagi kalangan yang ada di Dukuh maupun Desa Selo. Di sini saya juga menggarap di beberapa bagian, terutama di bagian aruh-aruh dan di bagian unggak semi. Mungkin saya akan menjelaskan tentang struktur gerak di bagian aruh-aruh, di mana bagian aruh-aruh ini menggambarkan tentang interaksi sosial, di mana kita saling bersapa setiap pagi, kemudian kemudian dalam kegiatan tersebut kita membuat sebuah karya yang tanpa menghilangkan norma sosial tersebut. Kemudian di bagian nunggak semi itu untuk struktur geraknya tentang rasa syukur, di mana telah mengalami beberapa fase-fase seperti yang tadi ada gerbukan. Kemudian di fase ini nunggak semi ini menggambarkan tentang rasa syukur atas melimpahnya sebuah panen. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Coki, di mana telah memberikan sebuah sentuhan musik yang mungkin buat kita masih belum tahu musik itu, tapi kalau kita rasakan itu musiknya enak. Jadi sehingga kita juga bisa merasakannya. Mungkin dari saya cukup gitu. Mungkin nanti Mas Trianto mau menambahkan yang lebih jelas dan lebih teliti lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya tentang pengalaman proses ini bisa diceritakan sama Mas Trianto. Nah, Mas Trianto ini adalah penata tari pada bagian komposisi pertama, yakni karya Mimiti, sebagai pembuka bagaimana masyarakat desa. Ya, saya ceritakan tadi, ketika masyarakat desa memulai aktivitas itu selalu dikatakan sebagai awalan, atau bahasa Jawanya itu mimiti tadi. Jadi arti mimiti ini bisa diartikan secara luas
dan artistik oleh penata tari. Maka saya persilakan Mas Rianto untuk bisa menceritakan pengalaman pribadinya dalam proses karya Solak Chandra Geni. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ketua Sanggar Purwoseto, yang saya hormati produser, saya hormati Mas Fajar sebagai penggarap Solak Chandra Geni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trianto, saya adalah alumni ISI Surakarta. Kebetulan saya juga mengemban diisi di jurusan seni tari. Jadi di sini saya akan menjelaskan seperti apa proses kreatif tadi belum disampaikan sama Mas Haris. Mungkin Mas Haris menjelaskan tentang alur kita di sini. Jadi kalau pribadi diri saya sendiri, proses kreatif yang saya alami mungkin juga dialami dari tim koreografer. Itu yang pertama itu pasti ada riset makna, terus yang kedua ada eksplorasi gerak, lalu di situ ada endapan ide, lalu kita juga meriset menemukan cahaya konsep, lalu kita uji coba pada karya tersebut. Jadi kita nggak semena-mena di Cakarya ini tidak semena-mena langsung membuat gerak ataupun membuat pola yang kita buat, tapi di sini kita juga meriset apapun yang ada di karya Solak Chandra Geni, yaitu miwiti, aruh-aruh, terus ada gubuk, nunggak semi yang tadi disampaikan oleh Mas Fajar. Jadi mungkin secara proses kreatif ini menjadi tantangan utama bagi saya sendiri. Mungkin Mas Hari juga mengalami, soalnya apa? Mungkin dari pengalaman teman-teman di sanggar sini, soalnya basicnya adalah basic kerakyatan, dan di sini pun kami dan tim itu mencoba dengan menggunakan konsep karya koreografi yang belum diterapkan atau belum dirasakan oleh teman-teman sanggar di sini. Jadi mungkin kalau saya sendiri itu menjadi tantangan yang besar. Tapi di sisi lain ini menjadi tantangan saya. Di sisi lain juga teman-teman mempunyai manfaat yang tinggi. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah pengalaman, karena kita jarang sekali mendapatkan pengalaman seperti ini. Jadi mungkin di sisi proses kreatif ini juga menjadikan harapan bagi saya untuk mungkin teman-teman dan adik-adik untuk kita tetap melestarikan nama Purwoseto, khususnya Purwoseto yang berada di sini, karena nama ini sudah besar khususnya di kalangan Boyolali. Maka kita harus menjaga potensi, kita harus menjaga keaslian, kelestarian Purwoseto. Terutama besok itu mungkin teman-teman dari KKN, besok itu ada kesenian jaranan Purwoseto. Nah mungkin di kalangan era zaman saat ini mungkin menurut saya itu jaranan ciri khasnya sudah hilang. Mungkin besok ini adalah tontonan yang istimewa, mungkin karena sudah jarang banget jaranan yang asli itu dipentaskan. Itu karena apa? Yang pertama mungkin karena pemasaran yang sekarang harus mengikuti zaman, dari segi gerakan, dari segi busana, dari segi musik itu sekarang udah mengikuti zaman di saat ini. Jadi kalau kesenian jaranan saat ini tidak mengikuti zaman itu pasti sudah tertinggal. Nah mungkin dengan kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Fajar dan Mas Coki CS karena sudah meluangkan tenaga, sudah meluangkan ide, sehingga kita juga dapat berproses sampai titik hari ini. Mungkin ini adalah pengalaman baru kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi mungkin proses yang saya alami seperti itu, lebih ke tantangan kalau saya. Jadi kalau saya kan biasanya memikirkan gerak itu menggunakan gerak tradisi gaya Surakarta.
dan dicampurkan dengan koreografer di Solo. Dan teman-teman di sini belum ada basic sama sekali, mungkin ya juga masih ada yang punya basic 1-2 ada, cuman itu adalah tantangan terbesar bagi kita ini. Mungkin itu dulu dari saya karena mungkin nanti ada beberapa pertanyaan sehingga kita dapat menyingkat waktu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali penjelasannya Mas Trianto ini. Saya jadi teringat bahwa tari Turangga Seta ini ternyata memang sudah terdaftar di WBTP tahun 2016 gitu. Nah, ini pada akhirnya ketika kita berbicara tari Turangga Seta itu kemudian benar bahwa itu menjadi tantangan bagi teman-teman penari ya seperti Mas Trianto yang harus mengajarkan itu ke adik-adik tingkatnya. Karena apa? Kesenian ini kan menjadi bagian dari identitas dari masyarakat Selo, terutama ya dari Sanggar Turangga Seta sendiri. Karena tarian ini menggambarkan nilai-nilai patriotisme ya Mas ya. Patriotisme, ada optimisme juga, dan ada singgungan dengan cerita kuda putih yang ditunggangi oleh Pangeran Diponegoro gitu. Nah, secara garis besar tadi Mas Trianto juga menjelaskan tentang bagaimana dia berproses. Ternyata ini juga menjadi pengalaman pertama berproses setelah pasca dia lulus gitu. Dan ini merupakan tantangan dan uji skill ya Mas ya. Uji skill bagaimana dia sebagai seorang pelaku seni dan juga seniman yang nggak hanya melatih adik tingkatnya, tapi juga memacu teman-teman yang lain untuk berani berinovasi gitu. Nah, oke, buat teman-teman yang ada di sini, kita lentur saja untuk bisa apa sih yang ya bagi saya ya dari penjelasan Mas Aji Agustian, juga Mas Trianto, juga Mas Haris, barangkali dari teman-teman sini juga dari tamu-tamu teman kita dari UNS. Barangkali pengen nih tahu nggak hanya soal apa sih tradisinya masyarakat tani di sini, terus juga bagaimana sih sholat Chandra Geni ini kok tiba-tiba saya bisa kebetulan itu selain KKN dan juga bisa menghadiri acara diskusi ini. Apapun yang mau ditanyakan terkait karya ini atau mungkin budaya dan tradisinya masyarakat di Desa Sambiran ini bisa sambil tanya-tanya. Boleh teman-teman menanyakan itu ke Mas Trianto atau Mas Haris Musadi yang juga dia bagian dari penata tari, ataupun Mas Aji Agustian ya, dia adalah komposer yang memang berkolaborasi kepada Sanggar Turangga Seta. Monggo, pertanyaan bisa 3 orang. Boleh diawali dari teman-teman UNS mungkin. Monggo. Atau teman-teman yang lain di belakang, monggo silakan. Nggak apa-apa. Jadi ini kita lentur aja diskusi secara ini. Pertanyaan bisa, misalkan teman-teman bertanya tentang proses kreativitasnya atau apa sih filosofi dari karya ini yang diekspresikan ke gerak ataupun ke musik gitu. Monggo silakan. Mas, saya mau tanya ke Mas Sofi. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ridho Prasetyo. Saya penari di karya Sholah Chandra Geni dan juga tari Turangga Seta. Nah, untuk Mas Sofi ini saya ingin tanya, kenapa pemilihan musiknya temanya seperti itu? Karena kan ini tari Sholah Chandra Geni kan menggambarkan rakyat yang ada di Sulawesi, sedangkan musik seperti itu kan masih jarang di sini. Oh, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Jadi ini berkaitan dengan keminderan saya sebenarnya. Karena saya tidak mungkin membuat musik dengan gaya Boyolali dan lebih bagus, itu nggak mungkin. Karena
saya memang menghindari wajah kesenian aslinya. Jadi itu sebetulnya ya pilihan strategis juga, karena secara instrumentasi alat musik yang saya bawa itu bisa range dinamikanya itu bisa dari sangat lembut, keras itu enak. Kalau di situ sebetulnya pilihan-pilihannya pilihan strategis. Itu kenapa musiknya beda, karena memang disengaja. Dan sorak-sorak Candragen ini sebetulnya beban ekspresinya itu lebih kepada seni-seni yang sifatnya visual seperti tari dan visual mapping. Jadi musik itu hanya elemen pendukung sebetulnya. Ini kalau musiknya dimenaiki dhewe, iki apa iki? Sorahe ning iki, sorahe dican gitu ini enggak jelas. Musik itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Monggo boleh pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang di belakang ataupun yang di pojok sebelah kiri saya, silakan. Ya monggo Mas, dari UNS bisa perkenalkan dulu namanya. Ya, sebelumnya mohon izin mengenalkan, nama saya Zaki Altiko Putra Kanahaya dari KKN UNS periode 2. Jadi mungkin saya mau bertanya kepada ketiga narasumber. Kan tadi kan punya inspirasi dan filosofi masing-masing, entah itu terkait dari musiknya, entah itu terkait dari segi sejarahnya atau pola gerakan, kemudian cara menggabungkan inspirasi tersebut sehingga inspirasi tersebut menjadi satu, kemudian bagaimana cara menuangkannya, bagaimana cara mengajarkannya ke penari-penari sehingga nanti pola itu terbentuk, entah itu pola musiknya, pola gerakan dan sebagainya. Terima kasih. Nah ini pertanyaan yang menarik ini buat narasumber. Bagaimana sih teman-teman baik itu komposer ataupun penata tari itu bisa mengkombinasi, berkolaborasi bareng antara musik dengan tarinya? Monggo silakan, mau dijawab siapa dulu antara ketiga narasumber ini, Bu? Tentang Saya terima kasih Mas Edi. Kalau musik sebetulnya di sini sebagai elemen pendukung suasana. Jadi saya hanya bermain dramaturgi aja dan bermain gradasi emosi. Jadi untuk dalam dramaturgi pertunjukan itu saya main di wilayah itu, kemudian saya menawarkan ke petani respon, karena ini harus terintegrasi dengan baik dan juga dengan kreator visual mapping agar musiknya tidak membosankan, karena ini kan nanti pertunjukan setengah jam dan itu berjalan secara simultan. Kalau musiknya dangdeng terus itu juga akan membosankan. Jadi saya hanya bermain dengan di situ, kemudian tari sebagai penggendong konsep yang bertanggung jawab untuk mengekspresikan secara visual itu bisa merespon. Ini dari ya, monggo dari Mas Trianto bisa diceritakan bagaimana proses kolaborasinya. Baik, saya kutipan tadi ada cara menggabungkan inspirasi, Mas. Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Rido dan dijawab oleh Mas Coki tadi, bahwasanya Mas Coki tidak mau membawa identitas yang berada di sini. Akan tetapi bagi saya itu adalah tantangan besar, karena saya juga di sini harus menggambarkan apapun identitas yang di sini kita kolaborasikan dengan apapun yang saya garap dengan tim koreografer. Jadi cara saya untuk menggabungkan inspirasi dengan duduk bersama, mendengarkan musik, lalu saya meriset tadi yang saya katakan di awal, yaitu proses kreatif, yaitu ada riset makna, lalu kita mencoba eksplorasi gerak, lalu kita tuangkan kepada teman-teman dan menjadikan sebuah karya tersebut. Jadi untuk menggabungkan inspirasi, biasanya karena kita sekarang juga bukan mahasiswa lagi, biasanya kita di rumah itu membuat inspirasi sendiri di rumah dulu, lalu kita tuangkan bersama-sama, baru kita saring dan kita kerjakan bareng-bareng. Biasa seperti itu, Mas. Mungkin ada teman-teman Mas Haris?
Ya, monggo silakan waktunya Mas Haris Rusadi. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Trian. Oke, Mas Haris Gisel. Oke. Ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Satu pertanyaan, monggo silakan. Yang di belakang ataupun Bapak yang dari UNS boleh bertanya, silakan. Harus tanya. Ya, harus tanya. Dengan rapor. Yang di belakang boleh bertanya atau menceritakan tentang pengalaman keterlibatannya dalam proses ini juga boleh. Kalau nggak ada, baik, mohon izin untuk mungkin Pak Alvin menyampaikan sesuatu ini sebagai sesepuhnya. Oke Pak, pergi Pak. Pak Alvin bisa diceritakan sedikit tentang apa sih Turonggoseto itu, Sanggar Turonggoseto itu seperti apa gitu, untuk bisa diketahui sama teman-teman UNS ini Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kenalkan, nama saya Suhamin. Saya sebagai Ketua Sanggar Seni Turonggoseto, juga penggiat seni tari Boyolali. Nah, ini kami ikut ngomong-ngomong sedikit, yaitu tentang Turonggoseto. Turonggoseto itu berdirinya sudah agak lama sekali, yaitu berdiri sejak tanggal 1 Januari 1956. Jadi sudah berdiri beberapa brigade tentang kepengurusan. Tapi kepengurusan itu setiap 5 tahun ini diadakan regenerasi, tapi untuk kepengurusan bisa dipilih kembali. Dan Turonggoseto ini mungkin dari adik-adik semua sudah tahu atau tentang sejarah-sejarahnya, yaitu Turonggoseto itu tarian menggambarkan latihan perang, yaitu pada masa penjajahan Belanda ketika Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda supaya keluar dari wilayah, khususnya dari wilayah Selo. Dan tarian ini berasal dari antara dua kaki gunung, yaitu antara Gunung Merapi dan Merbabu, yaitu di tengah-tengahnya. Dan mengenai Turonggoseto ini suatu tontonan, kesenian tontonan menjadi tuntunan. Jadi dulu tahun 85-an itu budaya yang ada di Boyolali, khususnya tari rakyat, itu hampir punah. Dikarenakan apa? Pada zaman tahun 85-an itu pembinaan belum ada, jadi masing-masing kelompok itu tentang tarian-tarian yang berkembang di Boyolali ini atas kemauannya masing-masing organisasi. Jadi mengenai Turonggoseto ini yang kami ceritakan tadi, bahwa tontonan menjadi tuntunan. Hampir satu kabupaten Boyolali itu dulunya itu tentang budaya, adanya itu tentang kesenian tradisional namanya campur baur. Hampir tiap kampung ada. Tetapi setelah Turonggoseto itu mulai tahun 2005 itu sering tampil ke Pulau Dewata, ke Taman Mini, dan bahkan ke kota-kota wilayah se-Jawa Tengah. Akhirnya masing-masing kampung itu berkomitmen mendirikan suatu organisasi yang namanya kesenian tradisional. Jadi di wilayah Boyolali ini kalau sekarang hampir ribuan kelompok tari rakyat. Tapi kalau tahun 85-an itu masih jarang, karena yaitu tidak ada pembinaan, tidak ada yang istilahnya memadai. Akhirnya setelah Turonggoseto ini mengalami masa kejayaan, masing-masing daerah itu
senang mendirikan tari rakyat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif dan Mas Fajar tentang kegiatan mengenai tari sorak solah Condro Geni ini. Semoga nanti kedepannya Tronggoseto ini tetap berkembang dan jaya selama-lamanya. Ini kami juga sekian. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari Mas KKN UNS atau dari adik-adik, kami bisa menjawab apa bisa saya dan tahu saya. Akhirnya dilanjut oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Harmin tentang cerita dari Sanggar Tronggoseto ini dan juga tarian Tronggoseto. Perlu saya sampaikan bahwa acara diskusi ini dan juga pementasan karya Solak-Solak Candra Geni ini terselenggara atas kerjasama dari Dana Hibah, Kementerian Kebudayaan, Dana Indonesiana, dan juga lembaga LPDP. Saya Muhammad Fajar Putranto mengucapkan terima kasih untuk mengakhiri acara ini. Saya ucapkan penutup, semoga teman-teman besok juga akan nonton, dari teman-teman UNS dan juga tamu-tamu yang lain gitu. Atas perhatiannya, atas kehadirannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.